Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Togar Masinaga dengan NPM B1A023395, mahasiswa Unip Fakultas Hukum dari mata kuliah Hukum dan HAM yang dibimbing oleh Bapak Asep Sulaiman SHMH. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hak asasi manusia dalam buku bab yang ketiga halaman 49 sampai halaman yang ke-69. Karangan Aris Priyo Agus Santoso SHMH. Video saya disusun sebagai bagian dari tugas perkuliahan sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman kita mengenai apa itu konsep sejarah, prinsip, serta implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini sangat penting dipahami karena HAM merupakan landasan fundamental dalam menjaga martabat manusia serta memastikan terciptanya keadilan sosial. Melalui pemaparan yang akan disampaikan, saya berharap video ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman yang mudah dipahami serta menjadi bahan refleksi bagi kita semua tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai penjelasan mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia atau yang sering kita dengar dengan HAM. Hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat dengan HAM merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada diri setiap individu berdasarkan hakikatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dialihkan, serta tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Dalam perspektif filsafat dan hukum, HAM dipandang sebagai hak kodrati, yakni hak yang dimiliki manusia karena keberadaannya sebagai makhluk berakal dan bermartabat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi tersebut menegaskan bahwa yang pertama, HAM bukan merupakan pemberian negara, melainkan anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Kemudian yang ketiga, setiap orang memiliki kedudukan yang sama, menikmati hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Dengan demikian, HAM dapat dipahami sebagai landasan normatif dan moral yang mengatur bagaimana manusia seharusnya diperlakukan baik oleh individu lain, oleh masyarakat, maupun oleh negara. Keberadaan HAM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlindungan atas martabatnya, bebas dari penindasan, dan memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai kapasitas kemanusiaannya. Berikut beberapa pendapat tentang HAM. Yang pertama itu ada Mariam Mudiarjo ya teman-teman. HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadiran dalam hidup masyarakat. Hak ini pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Kemudian ada yang kedua, Thomas Jefferson. HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada ekstensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindunginya, pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian sejarah hak asasi manusia di dunia. Yang pertama, pengertian dasar HAM dalam perspektif sejarah. Sejarah hak asasi manusia tidak memuncul secara tiba-tiba, tetapi perkembangan secara bertahap melalui berbagai peradaban dan pemikiran manusia. Pada awalnya, HAM dipahami sebagai hak-hak dasar yang timbul dari kodrat manusia, bersumber dari martabat dan akal budi yang dimilikinya. Seiring waktu, melalui berbagai dokumen hukum, peristiwa politik, dan pemikiran filsafat, konsep HAM mengalami penguatan hingga akhirnya menjadi prinsip universal yang diakui di dunia maupun internasional.
Yang kedua, hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi merupakan salah satu kodifikasi hukum tertua di dunia, disusun oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Meskipun belum dicerminkan hak asasi manusia, dalam pengertian modern, hukum ini menjadi langkah awal pembentukan aturan tertulis, menjamin ketertiban dan batas kekuasaan. Kontribusinya terhadap HAM, yang pertama, memperkenalkan asas lex talionis atau mata diganti mata, yang pada masa itu dianggap sebagai upaya mencegah tindak balas dendam yang berlebihan. Kemudian yang kedua, menetapkan aturan hukum yang berlaku untuk semua warga, sehingga menciptakan kepastian hukum. Lalu memberikan perlindungan terbatas kepada kelompok masyarakat tertentu seperti pekerja dan perempuan, walaupun masih bersifat hierarkis dan diskriminatif. Hukum Hammurabi menjadi pondasi awal bagi perkembangan sistem hukum tertulis yang kelak mempengaruhi konsep perlindungan hak. Kemudian yang ketiga, Solon dan Pericles, masa Yunani kuno. Solon adalah negarawan Athena yang merumuskan sejumlah reformasi politik dan hukum. Ia membatasi kekuasaan aristokrasi dan memperluas hak politik warga negara. Kontribusi Solon yaitu yang pertama, menghapus perbudakan karena utang, kemudian mengatur sistem peradilan yang lebih adil, mulai memperkenalkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi warga Athena. Pericles merupakan demokrasi Athena dan memperkuat hak-hak politik warga negara. Kontribusi Pericles yaitu yang pertama, mengembangkan demokrasi langsung dan berpartisipatif, menjamin kebebasan berbicara di ruang publik, menekankan pentingnya kesetaraan politik atau isonomia. Pemikiran Solon dan Pericles memberikan fondasi bagi konsep kebebasan politik dan kesetaraan warga negara. Socrates, Plato, dan Aristoteles, pemikiran para filsafat ya teman-teman. Yang pertama itu ada Socrates. Socrates menekankan hak kebebasan berpikir dan berbicara. Ia mempertahankan kebenaran melalui dialog, menunjukkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada akal dan budi. Kemudian ada yang kedua, adanya pemikiran dari Plato, yaitu menekankan pentingnya keadilan sebagai dasar negara. Menurutnya, setiap individu memiliki martabat dan fungsi tertentu dalam masyarakat yang harus dihormati. Kemudian yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk politik yang membutuhkan kehidupan bernegara untuk mencapai kebaikan tertinggi. Ia menekankan prinsip hukum yang adil, pemerintah moderat, serta pentingnya perlindungan bagi warga negara. Pemikiran mereka membentuk dasar filsafat moral dan politik yang mempengaruhi perkembangan konsep HAM di era modern. Kemudian yang kelima, Magna Carta 1215. Magna Carta adalah piagam yang ditandatangani oleh Raja John dari Inggris setelah mendapat tekanan dari para bangsawan. Kontribusi terhadap HAM yaitu membatasi kekuasaan raja, menjamin hak-hak dasar seperti perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang atau habeas corpus. Menegaskan pentingnya dua proses of law atau proses hukum yang adil. Magna Carta dianggap sebagai tonggak awal lahirnya prinsip negara, hukum atau rule of law. Kemudian yang keenam, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776. Deklarasi ini disusun oleh Thomas Jefferson dan tokoh-tokoh pendiri Amerika. Isi penting yang berhubungan dengan HAM yaitu menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara, memiliki hak kodrati berupa hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan, life, liberty, and the pursuit of happiness. Pemerintah memperoleh legitimasi dari persetujuan rakyat. Dokumen ini memperkenalkan gagasan modern tentang hak individu dan demokrasi konstitusional. Kemudian yang ketujuh, Revolusi Prancis dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789. Revolusi Prancis melahirkan Declaration of Rights of Man and of the Citizen, salah satu dokumen HAM paling berpengaruh. Prinsip utamanya yaitu kebebasan atau yang bahasanya liberté, kemudian kesetaraan, égalité, persaudaraan, fraternité, kemudian menolak kekuasaan absolut, serta menjamin kebebasan berpendapat, beragama, dan hak milik. Dokumen ini mengukuhkan gagasan bahwa hak-hak manusia bersifat universal dan tidak boleh dilanggar. Kemudian
Yang kedelapan, Abraham Lincoln 1809 sampai 1865. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, berkontribusi besar dalam penghapusan perbudakan. Kontribusi Lincoln terhadap HAM yang pertama, mengeluarkan Emancipation Proklamasi 1863 yang membebaskan budak di wilayah konfederasi, kemudian menegakkan prinsip kesetaraan melalui Perang Saudara Amerika Serikat, mendorong amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat yang secara resmi menghapus perbudakan. Lincoln dipandang sebagai simbol perjuangan HAM dalam bentuk pembebasan manusia dari perbudakan. Kemudian yang ke-9, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika yang Serikat yang ke-32, kemudian ini memainkan peran penting dalam merumuskan konsep HAM modern. Kontribusi Roosevelt yaitu mengemukakan 4 kebebasan dasar atau yang biasa didengar juga dengan Four Freedoms pada tahun 1941. Yang pertama, kebebasan berbicara, freedom of speech. Kemudian yang kedua, kebebasan beragama, freedom of worship. Kemudian yang ketiga, kebebasan dari rasa takut, freedom from fear. Dan yang keempat, kebebasan dari kemiskinan, freedom from want. Menjadi salah satu tokoh penting dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang juga bisa disingkat dengan PBB, pemikirannya menginspirasi lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM 1948. Pidato Roosevelt menjadi dasar filosofis bagi sistem HAM internasional pasca Perang Dunia Kedua. Perkembangan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang pertama, perkembangan HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan. Perkembangan HAM di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman panjang bangsa Indonesia menghadapi penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan. Pada periode ini, pemahaman tentang HAM tidak muncul dalam bentuk konsep formal sebagaimana dikenal saat ini, tetapi tercermin dalam berbagai bentuk perlawanan dan tuntutan terhadap penindasan kolonial. Sistem kolonial dan penindasan hak pada masa penjajahan bangsa Indonesia mengalami berbagai pelanggaran HAM seperti perampasan tanah dan sumber daya, kerja paksa atau yang pernah kita dengar dengan RODI, diskriminasi rasial, perbatasan pendidikan dan informasi, pengekangan kebebasan berpendapat dan berkumpul. Kebijakan seperti kultur stelsel yang diperlakukan Belanda merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang menyebabkan penderitaan rakyat. Benih pemikiran HAM melalui perlawanan tradisional. Perlawanan tokoh-tokoh lokal seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan Pattimura mencerminkan kesadaran akan hak-hak dasar masyarakat, terutama hak untuk merdeka, berdaulat, dan bebas dari penindasan. Meskipun tidak dikemas dalam konsep HAM modern, perjuangan mereka menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kemudian kebangkitan nasional dan tumbuhnya pergerakan modern. Memasuki abad ke-20, kesadaran kolektif mengenai hak-hak rakyat semakin berkembang berkat pengaruh pendidikan, media, dan pemikiran politik dari dunia barat. Beberapa tonggak pentingnya adalah yang pertama, Budi Utomo 1908, menandai awal pergerakan nasional dengan mendorong pemerataan pendidikan dan kemajuan sosial di Indonesia. Kemudian yang kedua, Sarekat Islam 1912, mengangkat isu keadilan ekonomi, hak berserikat dan kesetaraan sosial. Kemudian yang ketiga, Indische Partij 1912, memperjuangkan kesetaraan ras dan menolak diskriminasi kolonial. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia tahun 1925, mengadvokasi hak menentukan nasib sendiri atau self-determination, salah satu prinsip penting dalam HAM. Kemudian yang kelima, Sumpah Pemuda 1928, menguatkan hak identitas kebangsaan, kesetaraan, dan persatuan sebagai dasar negara. Kemudian diskusi konstitusional menjelang kemerdekaan. Dalam sidang BPUPKI, terutama melalui pemikiran Soepomo, Hatta, serta Soekarno, memunculkan gagasan tentang hak-hak rakyat
negara Indonesia merdeka. Walaupun Undang-Undang 1945 awalnya belum memuat daftar HAM secara rinci, namun nilai-nilai kemanusiaan telah tertanam dalam pembukaan Undang-Undang 1945, terutama pada frasa kemerdekaan adalah bangsa, hak segala bangsa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Dengan demikian, sebelum kemerdekaan, kesadaran HAM di Indonesia berkembang melalui perjuangan melawan penindasan tumbuhnya nasionalisme dan pemikiran politik modern. Yang kedua, perkembangan HAM di Indonesia pada periode setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan HAM memasuki fase pembentukan, penguatan, dan institusionalisasi. Perkembangan ini dapat dibagi ke dalam beberapa periode penting. Yang pertama, periode masa demokrasi liberal awal. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, langkah-langkah penguatan HAM dimulai. Pembentukan perkembangan HAM pada periode ini yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai-nilai HAM seperti kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang UUD 1950. Kedua konstitusi ini memuat jaminan HAM lebih rinci, termasuk hak-hak sipil dan politik. Kemudian yang ketiga, sistem multipartai dan kebebasan politik. Masyarakat memiliki ruang luas untuk berpendapat, berserikat, dan berorganisasi. Namun, ketidakstabilan politik membuat jaminan HAM tidak berkembang optimal. Kemudian B, periode 1959 hingga 1998, masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa ini, perkembangan HAM mengalami dinamika panjang. Kemudian masa Orde Lama, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Kemudian kebebasan politik dibatasi demi stabilitas nasional. Fokus negara lebih pada revolusi dan persatuan bangsa dibanding pemajuan HAM. Kemudian kita masuk ke masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa kemajuan, tetapi juga banyak catatan pelanggaran HAM. Kemajuannya yaitu adanya pembangunan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup sebagian masyarakat. Tantangan dan pelanggarannya ada pembatasan kebebasan berpendapat dan pers, tindakan represif terhadap oposisi, tragedi politik seperti 1965 hingga 1966, Tanjung Priok 1984, Talang Sari 1989, dan banyak yang lain-lain, serta pembungkaman aktivisme mahasiswa. Pada masa ini, perhatian HAM lebih kuat muncul dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang mendorong reformasi politik. Kemudian kita masuk ke periode reformasi 1998 hingga sekarang. Masa penguatan HAM modern setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru dengan komitmen kuat terhadap demokrasi dan HAM. Perkembangan penting yang pertama, amandemen Undang-Undang 1945. Muncul bab 10A tentang hak asasi manusia, memuat hak hidup, hak keluarga, hak pendidikan, hak sosial, ekonomi, hak berpendapat, kebebasan dari penyiksaan, dan lain-lain. Kemudian pembentukan Komnas HAM tahun 1993 diperkuat pasca reformasi lembaga independen untuk memajukan dan perlindungan HAM. Kemudian yang ketiga, ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, atau ada salah satunya ICCPR dan ICESCR tahun 2025. Tahun 2005. Konvensi anti penyiksaan, baru konvensi hak anak, kemudian CEDAW dan lain-lain. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM memberikan landasan hukum nasional terhadap perlindungan HAM. Kemudian Undang-Undang Pengadilan HAM tahun 2000 mengatur mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat. Ciri utama perkembangan HAM era reformasi: kebebasan pers lebih terbuka, ruangan masyarakat sipil semakin kuat, mekanisme hukum HAM semakin jelas. Tuntutan penyelesaian HAM pada masa lalu semakin menguat. HAM dalam kerangka hukum internasional. Hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional merupakan seperangkat norma, prinsip,
dan ketentuan yang diakui oleh komunitas global sebagai standar minimum perlindungan terhadap martabat manusia. Kerangka hukum internasional mengenai HAM perkembangan melalui instrumen-instrumen hukum yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat juga dengan PBB, perjanjian internasional atau treaty, hukum kebiasaan internasional, customary international law, serta putusan-putusan lembaga internasional. Secara konseptual, hukum HAM internasional menegaskan bahwa setiap individu tanpa memandang asal-usul, ras, agama, status sosial, atau pandangan politik berhak atas perlindungan yang sama. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki 3 kewajiban pokok, yaitu menghormati, to respect, melindungi, to protect, dan memenuhi, to fulfill, hak asasi manusia. Kerangka hukum internasional mengenai HAM bertujuan yang pertama, menjamin perlindungan universal terhadap hak-hak dasar setiap individu. Kemudian yang kedua, membatasi kesewenang-wenangan negara terutama dalam penggunaan kekuasaan terhadap warganya. Kemudian yang ketiga, mendorong kerjasama internasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Kemudian yang keempat, menguatkan prinsip non-diskriminasi sebagai standar universal dalam perlindungan HAM. Pelaksana HAM pada masa sengketa bersenjata. Perlindungan HAM pada masa sengketa bersenjata atau armed conflict tidak hanya diatur oleh hukum HAM internasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh hukum humaniter internasional, International Humanitarian Law atau IHL. Hukum humaniter berfungsi memberikan batasan terhadap cara berperang atau conduct of hostilities dan perlakuan terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Dalam konteks bersengketa senjata, pelaksanaan HAM bertumpu pada 2 instrumen hukum. Yang pertama ada Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977. Instrumen ini mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil, korban luka dan sakit, tawanan perang, pekerja medis, dan kemanusiaan. Hukum humaniter menegaskan prinsip-prinsip berikut. Prinsip kemanusiaan yaitu larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Prinsip pembedaan destination antara kombatan dan non-kombatan. Kemudian prinsip proporsionalitas yang ini membatasi penggunaan kekuatan agar tidak melampaui tujuan militer yang sah. Yang kedua, keterikatan negara terhadap HAM dalam masa perang. Meskipun terjadi konflik senjata, negara tetap berkewajiban memenuhi hak-hak tertentu yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights seperti hak untuk hidup, larangan penyiksaan, larangan perbudakan, larangan hukuman tanpa pengadilan yang sah. Dengan demikian, hukum humaniter dan hukum HAM bersifat komplementer, di mana keduanya sama-sama menjamin perlindungan martabat manusia, tetapi memiliki ruang lingkup dan mekanisme penerapan yang berbeda. HAM pada masa damai dalam International Bill of Human Rights. Pada masa damai, pengakuan HAM merujuk pada perangkat hukum internasional yang dikenal sebagai International Bill of Human Rights, yaitu 3 dokumen utama yang menjadi landasan normatif HAM internasional. Yang pertama, Universal Declaration of Human Rights UDHR 1948 merupakan deklarasi universal yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun tidak berbentuk perjanjian, UDHR telah menjadi rujukan moral dan hukum kebiasaan internasional yang mengikat seluruh negara. UDHR menegaskan hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, larangan diskriminatif. Yang kedua, International Covenant of Civil and Political Rights atau ICCPR 1966. Perjanjian ini mengatur hak-hak sipil dan politik yang bersifat segera dan mutlak seperti hak kebebasan berpendapat, hak privasi, hak bebas dari penyiksaan, hak memperoleh keadilan dan persidangan yang fair, hak partisipasi dalam pemerintahan. ICCPR mengharuskan negara tidak hanya menghormati tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan melalui sistem peradilan, lembaga pengawasan serta kebijakan anti diskriminasi.
Kemudian yang ketiga, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau ICSSCR 1966. Perjanjian ini mengatur pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan upah layak, hak atas standar hidup layak, hak atas kesejahteraan sosial. Berbeda dari ICCPR, pemenuhan ICASCR dilakukan secara bertahap atau progressive realization, tetapi negara wajib menunjukkan komitmen nyata, termasuk melalui anggaran, kebijakan, dan program pembangunan penegasan peran negara dalam masa damai. Dalam masa damai, negara berkewajiban yaitu yang pertama menghormati hak individu dengan tidak melakukan pelanggaran. Yang kedua, melindungi dengan mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Kemudian yang ketiga, memenuhi dengan menyediakan fasilitas dan kebijakan yang menjamin terpenuhinya HAM. International Bill of Human Rights menjadi rujukan utama dalam merumuskan konstitusi, undang-undang serta kebijakan nasional di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia atau HAM dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan aspek kehidupan manusia yang dilindungi. Dua kelompok utama yang diakui dalam hukum internasional adalah hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan sebab keduanya merupakan bagian integral dari martabat manusia yang utuh. Baik guys, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.